Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Dari yang pertama terkait TPG rapelannya. Jadi baru-baru ini banyak teman-teman kita guru yang Januari, Februari, Maretnya itu belum diterima TPG-nya karena belum terbit SKTP. Nah, akhirnya banyak teman-teman guru kita yang akhirnya terbit SKTP-nya, ada yang terbit 1 bulan karena sudah cair Januari Februari, ada yang langsung terbit 3 sekaligus ya karena memang belum valid kemarin-kemarin. Artinya kalau baru terbit 3 sekaligus otomatis itu kan rapelan pencairannya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan guru kemudian kapan sih biasanya pencairan itu? Nah, kita lihat di bulan Februari kemarin. Bulan Februari itu umumnya yang paling terbit SKTP awal itu cairnya di tanggal akhir Februari Bapak Ibu ya, tanggal di atas tanggal 25 Februari, 27 itu sudah ada yang cair bulan Februarinya. Nah, kemudian ada yang kemudian belum cair di Februari tapi sifatnya susulan atau pencairan tahap berikutnya. Ini contohnya, dia cair di awal Maret. Kalau kita lihat contohnya ini tanggal 5 Maret Bapak Ibu. Guru-guru sudah memposting tampilan, sudah menerima TPG-nya Bapak Ibu tanggal 5 Maret. Kemudian postingan yang lain juga dari guru-guru yang SKTP Februari yang cair di awal Maret itu Bapak Ibu terposting nih kalau kita lihat di sini tanggal 4 Maret. Kemudian ini juga tanggal 5 Maret. Kesimpulannya apa? Kalau kita bercermin dari merefleksi ya di bulan Februari kemarin yang pencairan tahap 2 atau susulan itu cair di awal bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi semoga ini sama, tidak jauh beda. Artinya teman-teman yang sudah terbit SKTP-nya hari ini, ya yang belum cair baik Januari, Februari atau Maretnya, semoga awal April nanti dari pihak pemerintah, baik Kementerian Pendidikan, Puslapdik maupun Kemenkeu, itu realisasi ke rekening guru Bapak Ibu. Tidak mesti menunggu pencairan bulan Maret yang setiap bulan, ya termasuk di bulan April yang biasanya di atas tanggal 20. Kenapa? Karena ini kan susulan, jadi semoga dieksekusi cepat, diproses cepat di awal bulan atau di awal April Bapak Ibu. Ini untuk teman-teman yang baru terbit SKTP-nya. Kami akan kabarkan kalau memang dari pemerintah sudah mulai realisasi TPG untuk rapelannya Bapak Ibu. Estimasinya, timeline TPG bulan April ini akan kembali sesuai bulan Februari. Artinya tidak ada percepatan. Cut off dilakukan tanggal 15 Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi perkirakan akan seperti itu. Karena di bulan April ini kan tanggal merahnya sudah tidak banyak seperti itu, cuti bersamanya sudah tidak banyak, jadi normal seperti itu. Kemudian, tanggal 15 sampai 19 itu verifikasi dan validasi. Kemudian penerbitan SKTP itu tanggal 19 Bapak Ibu. Kemudian rekomendasi salur dikirim tanggal 20 sesuai dengan informasi dari Prof. Nunu, Dirjen KTK dalam podcastnya kemarin juga bahwa setiap tanggal 20 itu dilayangkan rekomendasi salur ke Kementerian Keuangan. Baru kemudian pencairan oleh Kementerian Keuangan untuk ASN, ya, sementara untuk non-ASN itu oleh Puslapdik Kementerian Pendidikan di sekitar tanggal 21 sampai tanggal 30, yang pasti sebelum nyebrang ke bulan Mei Bapak Ibu. Nah, inilah estimasi timeline untuk TPG bulan April, yaitu kembali normal dalam artian tidak ada percepatan lagi seperti di bulan Maret. Jadi Bapak Ibu, Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2026. Ya, dalam peraturan ini disebutkan bahwa THR itu diperuntukkan untuk ASN, termasuk dalam hal ini tentunya guru, dan lebih detail dalam lampiran nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Ibu, ini memuat tentang petunjuk teknis lebih detail untuk semua penerima THR dan gaji 13 tahun 2026 ini Bapak Ibu. Ini adalah lampiran dari nomor surat bernomor ND71 PB 2026. Jadi di sini kita akan ngecek dua informasi, yaitu terkait THR itu sendiri, kemudian tambahan TPG THR 100% 2026, karena kabar baiknya tahun ini kembali ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam juknis ini di bagian 3 disebutkan dalam rangka penerbitan SP2D ya, terkait SP2D dan SPM itu untuk ASN ya, PNS, TNI, Polri, P3K, pejabat negara dan seterusnya diajukan pada
1, 4-17 Maret menggunakan playground RPK BUNP Gaji. Jadi kalau kita lihat tanggalnya memang ini sudah mulai masuk Bapak Ibu tanggal 4 sampai tanggal 17 itu. Namun Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa untuk guru ASN dalam hal ini itu kan naungan Pemda. Jadi yang akan mencairkan ke rekening guru adalah pemerintah daerah. Ini biasanya setiap tahun ini beda-beda tanggalnya untuk setiap daerah Bapak Ibu. Ada daerah yang cepat, ada yang menyusul kemudian. Tapi rentangnya itu tetap sebelum hari raya Bapak Ibu. Terkait TPG THR ini kabar baik Bapak Ibu bahwa kembali dianggarkan tahun ini. Nah, ada hal menarik yang menjadi pertanyaan dari guru-guru banyak di kolom komentar channel kita. Banyak yang menanyakan apakah tahun 2026 kembali diprogramkan untuk TPG THR 100%. Nah, ini menjawab Bapak Ibu. Terjawab di sini di bagian komponen yang diberikan. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2026 diatur sebagai berikut. 1. PNS P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan negara, penyiaran publik, pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, dan seterusnya, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Poin kedua Bapak Ibu ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya tertuang ya, yaitu guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Ayat inilah yang menjadi payung hukum seperti di tahun 2024-2025 sehingga guru-guru sertifikasi ASN itu dapat tambahan 1 bulan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Nah, ini kembali Bapak Ibu di Juknis THR keluar lagi ayat ini atau poin ini atau diktum ini yang menjelaskan terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Ini tentu menjadi kabar baik Bapak Ibu untuk guru-guru sertifikasi terutama ASN ya. Semoga ke depan non-ASN juga mendapatkan THR. Namun untuk saat ini memang regulasinya THR dan gaji 13 itu hanya untuk ASN. Nah, ini suratnya Bapak Ibu. Di video berikutnya kita akan dalami lebih lanjut. Di video kali ini kita fokus pada poin yang banyak ditanyakan terkait TPG THR 100%. Surat ini Bapak Ibu ditandatangan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Astera Primanto Bakti. Dan kami tadi nge-scan tanda tangan elektronik ini dan memang hasilnya dokumen tersebut Bapak Ibu bersumber dari satu file Kementerian Keuangan.go.id. .go.id ini adalah domain resmi pemerintah ya. .go ini adalah .government.id. Jadi ini menjadi poin penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah surat edaran, entah itu dari daerah atau dari pusat, pemerintah pusat, perlu Bapak Ibu teliti memastikan surat itu valid. Karena sekarang banyak surat-surat yang beredar, ternyata itu adalah surat yang tidak benar. Tadi kami nge-scan dan memang hasilnya sinkron. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.